Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan rahmatnya kita diberi kesehatan, kesempatan melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita mengharapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Winsu TV yang dirahmati Allah, selamat berjumpa di program Ramadan in Kampus yang dilaksanakan oleh Winsu yang merupakan untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, sahabat Winsu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini tema kita adalah kajian kewanitaan dalam paradigma Wahdatul Ulum. Alhamdulillah telah banyak disampaikan oleh para narasumber pada episode yang sebelumnya bahwasannya Wahdatul Ulum yang kali ini berbeda karena saya akan menyampaikannya fokus kepada subjek atau pelaku Wahdatul Ulum itu. Sesuai dengan topik kita, subjeknya atau pelaku Wahdatul Ulum itu adalah wanita atau perempuan. Bagaimana sudut pandang perempuan atau peran perempuan dalam menerapkan Wahdatul Ulum, khususnya di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebagaimana telah disebutkan oleh para narasumber, bahwasanya Wahdatul Ulum itu adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya integrasi keilmuan, di mana sebenarnya ilmu pengetahuan itu bersumber dari satu sumber, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Pada episode kali ini kita akan mengkaji tentang sudut pandang perempuan dan peran perempuan dalam menerapkan Wahdatul Ulum. Berbicara tentang perempuan, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Salah satu prinsip pokok dalam Islam dari ayat di atas bisa kita ambil bahwasanya Islam itu mempunyai prinsip egalitarian, yaitu adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam bidang ibadah atau dimensi spiritual. Begitu juga dalam bidang aktivitas sosial. Namun kenyataannya di tengah-tengah masyarakat atau pandangan sebagian masyarakat ataupun budaya, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan adalah makhluk yang diciptakan Allah yang berbeda dengan laki-laki.
Berbeda bukan berarti derajat perempuan di bawah derajat laki-laki. Karena dalam Islam sendiri dinyatakan bahwa derajat perempuan itu mendapat tempat yang sangat tinggi dan harus dihargai kehormatannya. Selanjutnya, kita katakan perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Lalu, apa bedanya? Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh perempuan, yang mana ini dapat dijadikan suatu stereotip feminisme atau kewanitaan. Beberapa di antaranya adalah bahwa perempuan itu memiliki sifat sebagai pengasuh, memiliki sifat penyayang, lemah lembut, memiliki kepekaan dan empati yang sangat tinggi. Sebenarnya sifat-sifat ini ada juga terdapat pada laki-laki. Namun stereotip yang melekat sebagian di tengah-tengah masyarakat, sifat ini lebih cenderung diberikan kepada perempuan. Namun justru stigma yang berkembang dengan karakteristik yang dimiliki oleh perempuan yang disebutkan di atas malah menjadikan perempuan itu sebagai makhluk yang lemah, karena dia lebih memprioritaskan emosionalnya daripada rasionalnya. Stigma atau tanggapan tersebut, bila kita lihat, tentu tidaklah relevan, karena bagaimana perempuan itu dengan segala karakteristiknya bukanlah suatu makhluk yang lemah, tapi merupakan juga makhluk yang kuat. Melainkan juga perempuan itu memiliki peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa negara yang pemimpinnya adalah seorang perempuan, namun dikenal dan diakui oleh dunia keberhasilannya dalam menanggulangi atau mengendalikan pandemi COVID-19 di negaranya. Contoh negara itu seperti Jerman, Taiwan, dan Selandia Baru. Sebagaimana kita tahu dari mass media dan informasi lainnya, bahwasanya negara Jerman adalah salah satu negara yang menghadapi COVID-19 sangat serius. Namun saat ini pemerintah negara Jerman telah mengakui bahwasanya Jerman telah keluar dari COVID-19. Begitu juga negara Taiwan, sejak tahun lalu mereka telah keluar dari pandemi dan kehidupan di sana sudah normal, dapat berjalan dengan baik. Sekolah-sekolah, kantor-kantor, tempat ibadah semua sudah terbuka. Persis kehidupan normal bagaimana sebelum adanya pandemi. Tentu keberhasilan negara-negara tersebut tak terlepas dari kepiawaian pemimpinnya yang adalah seorang perempuan dalam mengintegrasikan dan mensinergikan semua sektor yang diperlukan dalam upaya pengendalian COVID-19 di negaranya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, perempuan memiliki kepekaan dan rasa kasih sayang yang tinggi. Hal ini menjadikan perempuan dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat meskipun dalam kondisi darurat. Sebagaimana umumnya diketahui bahwa dalam kondisi darurat yang terjepit, kadang kita sulit menggunakan berpikir secara rasional dan memutuskan secara tepat. Dan disinilah kepekaan itu berperan penting. Kepekaan seorang perempuan yang berdasarkan kasih sayang dan kelembutannya, itulah yang menjadikan kunci kecepatan dan ketepatan seorang perempuan dalam membuat suatu keputusan penting di situasi tersulit sekalipun. Sahabat UINSI TV yang berbahagia, selanjutnya kita kembali ke topik kita pada episode kali ini tentang peran perempuan dalam konsep Wahdatul Ulum, khususnya di lingkungan UIN Sumatera Utara. Wahdatul Ulum pada hakikatnya adalah mengintegrasikan kembali konsep keilmuan
yang terdikotomi akibat berbagai hal. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa narasumber para profesor kita di episode sebelumnya, sekarang yang menjadi pertanyaan, dalam mengupayakan pengintegrasian tersebut, apakah diperlukan peranan perempuan? Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk menilai peran perempuan dalam pendidikan. Bahkan tidak hanya perempuan sebagai makhluk fisik, juga sebagai nilai. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa pengembangan universitas akan lebih berhasil jika perempuan turut terlibat dalam berbagai peran penting selama prosesnya. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki perempuan yang bersifat pengasih, memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa karakteristik kewanitaan ini adalah faktor penting dalam pengembangan di bidang pendidikan. Inilah yang dimaksud dengan perempuan sebagai nilai feminisme. Penelitian ini menyebutkan bahwa karakter feminisme ini penting dimiliki oleh staf pengajar dan oleh pengajar. Karena laki-laki maupun perempuan harus memiliki sifat bagaimana karakteristik yang telah dimiliki oleh perempuan tersebut. Seperti misalnya memiliki sifat pengasuh, peka, dan empati yang baik. Kemudian dalam penelitian lain, peran perempuan juga menjadi penting dalam dunia pendidikan karena dikatakan bahwa perempuan itu juga adalah subjek yang sering perempuan adalah perempuan yang suka memberikan pertolongan, terbuka, cepat dalam memberikan pertolongan. Meskipun perempuan itu sendiri sering membutuhkan pertolongan, tapi kalau kita lihat berdasarkan hasil penelitian, perempuan itu lebih banyak dan cepat dalam memberikan pertolongan. Mungkin ini disebabkan oleh karakteristik yang melekat memang di dalam diri perempuan tersebut. Kembali ke dalam konteks Wahdatul Ulum, sebagaimana kita ketahui bahwa UINSU sekarang ini tidak hanya mengelola fakultas keislaman, tapi juga mengelola fakultas keilmuan lainnya yang pada waktu dekat mungkin fakultas lainnya ini akan lebih berkembang. Ini menunjukkan implementasi Wahdatul Ulum di lingkungan UINSU. Bahkan saat ini UINSU sedang berupaya menerapkan konsep Wahdatul Ulum, sedang dalam pembangunan non-fisik. Artinya, dalam pembangunan tersebut dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua unsur elemen yang ada di universitas. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang kita paparkan di atas, menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dan nilai-nilai yang menjadi karakteristik perempuan dalam menyukseskan pembangunan di bidang pendidikan, terutama dalam hal pembangunan non-fisik. Demikianlah kajian kita tentang kewanitaan dalam paradigma Wahdatul Ulum. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan berguna bagi kemajuan UINSU kita. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.